Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Soyuper Channel. Kali ini kita akan membahas latihan soal PKN kelas 12 bab 4 dengan tema Generasi Solutif Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban. Video ini dibuat agar para siswa bisa belajar untuk menghadapi berbagai tes atau ulangan di sekolah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal berikut ini. Soal nomor 1. Langkah awal dalam merancang gagasan solutif atas pelanggaran hak warga negara adalah A. Mencari dukungan publik sebanyak-banyaknya. B. Mengidentifikasi bentuk pelanggaran dan dampaknya. C. Menyebarkan opini pribadi melalui media sosial. D. Menghindari konflik dengan pelaku pelanggaran. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi bentuk pelanggaran dan dampaknya. 2. Gagasan solutif atas pengingkaran kewajiban membayar pajak bisa dilakukan dengan A. Menurunkan tarif pajak secara drastis. B. Menyebarkan ancaman hukuman kepada warga. C. Mengadakan edukasi publik tentang manfaat pajak. D. Membatasi akses warga ke fasilitas umum. Jawabannya adalah C. Mengadakan edukasi publik tentang manfaat pajak. 3. Pelanggaran hak atas pendidikan bisa diselesaikan dengan solusi berikut, kecuali A. Memberikan beasiswa kepada siswa tidak mampu. B. Menyediakan akses sekolah di daerah terpencil. C. Menyebarkan informasi pendidikan melalui media. D. Melarang anak bekerja sejak usia dini. Jawabannya adalah D. Melarang anak bekerja sejak usia dini. 4. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban menjaga lingkungan adalah A. Menyediakan tempat sampah terpilah dan kampanye peduli lingkungan. B. Meningkatkan iuran kebersihan secara sepihak. C. Membebaskan warga dari aturan kebersihan. D. Menutup akses warga ke fasilitas umum. Jawabannya adalah A. Menyediakan tempat sampah terpilah dan kampanye peduli lingkungan. 5. Gagasan solutif terhadap pelanggaran hak kebebasan berpendapat adalah A. Membatasi jumlah media yang boleh beroperasi. B. Membuka ruang diskusi publik yang sehat dan berimbang. C. Membiarkan hanya satu pandangan dominan. D. Mencegah warga menyampaikan kritik terhadap kebijakan. Jawabannya adalah B. Membuka ruang diskusi publik yang sehat dan berimbang. Selanjutnya, nomor 6. Upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mencegah pengingkaran kewajiban menjaga ketertiban adalah A. Membuat aturan sendiri di sekolah. B. Menghindari kegiatan sosial di sekolah. C. Menyusun jadwal piket kelas dan sosialisasi peraturan. D. Menolak terlibat dalam kegiatan OSIS. Jawabannya adalah C. Menyusun jadwal piket kelas dan sosialisasi peraturan. 7. Dalam menyusun solusi, kita harus memperhatikan nilai-nilai A. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Mayoritas masyarakat saja. C. Politik dan kekuasaan pemerintah. D. Mayoritas masyarakat saja. Jawaban yang benar adalah A. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 8. Bentuk pelanggaran hak di lingkungan sekolah yang perlu diselesaikan adalah A. Semua siswa diwajibkan mengikuti upacara. B. Siswa diberi tugas kelompok oleh guru. C. Siswa diminta menjaga kebersihan kelas. D. Siswa yang berbeda agama tidak diberi ruang untuk ibadah. Jawabannya adalah D. Siswa yang berbeda agama tidak diberi ruang untuk ibadah. 9. Strategi efektif mencegah pengingkaran kewajiban warga negara adalah A. Meningkatkan kontrol pemerintah secara ketat. B. Menyediakan edukasi dan ruang partisipasi warga. C. Menyebarkan ancaman melalui media. D. Meningkatkan pajak tanpa sosialisasi. Jawabannya adalah B. Menyediakan edukasi dan ruang partisipasi warga. 10. Dalam merancang solusi sosial, penting untuk melibatkan A. Hanya aparat desa. B. Orang-orang yang memiliki jabatan. C. Kelompok tertentu saja. D. Seluruh elemen masyarakat terkait. Jawabannya adalah D.
seluruh elemen masyarakat terkait. 11. Contoh gagasan solutif terhadap kasus intoleransi antarumat beragama adalah A. Membiarkan konflik berlangsung tanpa mediasi. B. Membatasi aktivitas keagamaan di tempat umum. C. Mencegah pembangunan rumah ibadah. D. Mengadakan pelatihan lintas agama dan dialog antar umat. Jawabannya adalah D. Mengadakan pelatihan lintas agama dan dialog antar umat. 12. Salah satu indikator keberhasilan dari sebuah gagasan solutif adalah A. Banyaknya warga yang terkena sanksi. B. Ramainya diskusi di media sosial. C. Terciptanya perubahan sikap dan meningkatnya kesadaran. D. Jumlah keluhan warga meningkat. Jawaban yang benar adalah C. Terciptanya perubahan sikap dan meningkatnya kesadaran. 13. Mengapa solusi harus dirancang berdasarkan data dan fakta lapangan? A. Agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. B. Agar lebih mudah diterima oleh aparat. C. Agar bisa menyesuaikan dengan kepentingan politik. D. Agar bisa menghindari tanggung jawab sosial. Jawabannya adalah A. Agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. 14. Gagasan solutif terhadap rendahnya kesadaran bela negara di kalangan remaja adalah A. Menghapus materi bela negara di sekolah. B. Melarang kegiatan OSIS yang bersifat kebangsaan. C. Menyelenggarakan pelatihan bela negara dan cinta tanah air. D. Mengurangi jam pelajaran PPKN. Jawabannya adalah C. Menyelenggarakan pelatihan bela negara dan cinta tanah air. 15. Ketika warga negara aktif mengusulkan solusi atas pelanggaran hak, hal tersebut menunjukkan bahwa A. Mereka ingin menjadi pejabat. B. Mereka bersaing mendapatkan kekuasaan. C. Mereka hanya ingin dipuji oleh masyarakat. D. Mereka sadar akan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Jawabannya adalah D. Mereka sadar akan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. 16. Prinsip dasar dari merancang sebuah solusi dalam konteks warga negara muda adalah A. Mengikuti tren yang sedang viral. B. Berdasarkan masalah nyata dan kebutuhan masyarakat. C. Berdasarkan asumsi dan opini pribadi. D. Meniru proyek negara maju tanpa penyesuaian. Jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan masalah nyata dan kebutuhan masyarakat. 17. Tahap rancang dalam model rancang, bangun, terapkan, bertujuan untuk A. Menyusun ide dan konsep solusi secara sistematis. B. Mengamati pelaksanaan solusi orang lain. C. Menentukan siapa yang akan dihukum. D. Melihat hasil dari proyek sebelumnya. Jawabannya adalah A. Menyusun ide dan konsep solusi secara sistematis. 18. Contoh kegiatan siswa dalam tahap bangun dari proyek kewarganegaraan adalah A. Membaca teori-teori tentang hak warga negara. B. Menyusun artikel di koran sekolah. C. Membuat prototipe atau simulasi program kerja. D. Menonton video dokumenter tentang pelanggaran HAM. Jawabannya adalah C. Membuat prototipe atau simulasi program kerja. 19. Tahap terapkan dalam model rancang, bangun, terapkan dilakukan dengan cara A. Melakukan evaluasi akhir proyek. B. Menerapkan solusi langsung di masyarakat atau sekolah. C. Menyusun makalah presentasi. D. Mengumpulkan data sekunder dari internet. Jawabannya adalah B. Menerapkan solusi langsung di masyarakat atau sekolah. Nomor 20. Dalam merancang model solusi sosial, warga negara muda harus menjunjung tinggi nilai-nilai A. Komersial dan populer. B. Kekuasaan dan jabatan. C. Kelompok tertentu saja. D. Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Jawabannya adalah D. Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. 21. Berikut ini merupakan sikap positif dalam menyusun proyek kewarganegaraan. Kecuali A. Kolaboratif. B. Terbuka terhadap kritik. C. Skeptis dan pasif. D. Bertanggung jawab. Jawabannya adalah C. Skeptis dan pasif. 22.
Tujuan dari warga negara muda membuat proyek rancang, bangun, terapkan, adalah untuk A. Mendapatkan pujian dari guru, B. Mengembangkan teori politik baru, C. Menghindari pelajaran praktik, D. Menjadi agen perubahan yang aktif di lingkungannya. Jawabannya adalah D. Menjadi agen perubahan yang aktif di lingkungannya. 23. Dalam konteks proyek sosial, keberhasilan proyek diukur dari A. Banyaknya peserta yang ikut, B. Dampak positif yang nyata bagi masyarakat, C. Viral di media sosial, D. Jumlah dana yang dihabiskan. Jawabannya adalah B. Dampak positif yang nyata bagi masyarakat. 24. Proyek rancang, bangun, terapkan, bisa dilakukan di sekolah dengan tema A. Kampanye anti perundungan dan literasi digital, B. Promosi makanan cepat saji, C. Lomba popularitas siswa, D. Program kurikulum tersembunyi. Jawabannya adalah A. Kampanye anti perundungan dan literasi digital. 25. Model rancang, bangun, terapkan, melatih siswa untuk memiliki kompetensi A. Pasif dalam perubahan sosial, B. Konsumtif terhadap ide luar, C. Aktif, kreatif, dan solutif dalam bertindak, D. Menunggu instruksi dari pemerintah. Jawabannya adalah C. Aktif, kreatif, dan solutif dalam bertindak. 26. Salah satu tantangan dalam menerapkan solusi di masyarakat adalah A. Dukungan dari semua pihak, B. Ketidakpedulian sebagian warga, C. Antusiasme yang tinggi, D. Ketersediaan dana berlimpah. Jawabannya adalah B. Ketidakpedulian sebagian warga. 27. Peran teknologi dalam proyek rancang, bangun, terapkan, adalah A. Menggantikan peran manusia sepenuhnya, B. Meningkatkan dominasi kelompok tertentu, C. Menutup ruang diskusi publik, D. Mempermudah komunikasi dan publikasi gagasan. Jawabannya adalah D. Mempermudah komunikasi dan publikasi gagasan. Nomor 28. Proyek kewarganegaraan yang baik sebaiknya dirancang dengan pendekatan A. Kolaboratif dan partisipatif, B. One man show, C. Tertutup dan rahasia, D. Berdasarkan opini pribadi. Jawabannya adalah A. Kolaboratif dan partisipatif. 29. Jika sebuah solusi gagal saat diterapkan, langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah A. Menyalahkan tim, B. Membiarkan proyek berhenti, C. Melakukan refleksi dan evaluasi, D. Menyembunyikan hasilnya. Jawabannya adalah C. Melakukan refleksi dan evaluasi. 30. Salah satu contoh proyek siswa dalam menerapkan model rancang, bangun, terapkan untuk masalah sekolah adalah A. Membuat logo kelas, B. Menyusun rencana piket yang adil dan disiplin, C. Membuat video lucu untuk media sosial, D. Membolos pelajaran dan membuat alasan. Jawabannya adalah B. Menyusun rencana piket yang adil dan disiplin. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.